Ya, kita akan masuk ke pembicara berikutnya. Mohon kesediaan Profesor Dr. Nur Puji Astuti Taslim, MPH, spesialis gizi klinik konsultan. Dr. Puji sudah hadir bersama kita. Sudah, Dr. Sul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi hari ini saya mendapat tugas dari Dr. Sul ini untuk membawakan bagaimana nutrisi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dalam aktivitas sehari-hari. Sebelumnya ini saya juga ingin memberitahu bahwa saya merasakan ini bagaimana pentingnya meningkatkan daya tahan tubuh setelah saya sendiri mengalami ataupun menderita ya pernah terpapar oleh COVID ini sendiri walaupun gejalanya masih ringan. Dan dari vitamin ini sendiri kita bisa lihat ya. Jadi vitamin-vitamin yang kita butuhkan ini ada di sekitar kita ya yang bisa meningkatkan sistem imun antara lain vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin B6, vitamin B12, asam folat, dan vitamin E. Ini ada semua dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, kalau kita lihat di sini, masing-masing vitamin ini mempunyai sifat yang sangat spesial. Misalnya untuk barir dari epitel, vitamin A, B6, B9 itu adalah asam folat, vitamin B12, vitamin C, D, dan E. Demikian pula untuk cellular immunity. Dan juga di sini dia berperan yang hampir sama untuk memproduksi antibodi. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, bagaimana peranannya dari step by step, kita bisa lihat. Jadi peran yang pertama dari vitamin ini tadi, yang bisa meningkatkan imun kita, mulai dengan physical barrier, dalam hal ini di kulit, melalui gastrointestinal tract, sampai dengan respiratory. Nah, kita bisa lihat vitamin apa yang berperan di sini, yaitu adalah vitamin A, B6, B9, B12, vitamin C, D, dan E. Nah, apa guna atau fungsi dari vitamin B9? Ya, untuk survival or regulatory cell. Di sini jadi ini untuk peranan dari sel T regulatory dalam hal ini pada sistem usus halus, dan di samping itu vitamin B12 juga ini bekerjanya ini juga di usus. Kita lihat bahwa vitamin B6 yang selama ini kita konsumsi dari sayur-sayuran hijau ini, itu ternyata sangat berperan terhadap limfosit. Vitamin C sendiri, ini kita bisa lihat, selain peranannya ini sebagai antioksidan, ya, dia juga bersama-sama dengan vitamin E ini akan memproteksi sel dan membran sel dari reaktif oksidatif stres. Vitamin D seperti dikatakan, ini bisa meningkatkan tight junction protein, ya, dan juga bisa menyebabkan atau membantu untuk E-cadherin dari gut. Jadi kita bisa lihat luar biasa peranan dari masing-masing. Nah, peranannya dalam innate immune response dalam hal ini kita bisa lihat ada 3. Jadi untuk innate immune cell proliferasi, untuk oxidative birth and cell protection, dan untuk antimicrobial activity. Dan kita lihat masing-masing vitamin ini punya tempat di mana dia bekerja. Ya. Dan kita lihat di mana vitamin A, E, B6, B9, B12 ini tempatnya di sini lebih banyak ke arah innate immune. Sedangkan vitamin C dan E ini merupakan suatu vitamin yang berfungsi sebagai agent yang proteksi terhadap C dan D ini mempunyai sifat atau untuk aktivitas mikrobial. Kita lihat peranan yang ketiga di sini dari vitamin ini adalah sebagai respon inflamatory. Jadi regulasi dari inflamasi ini, ya, ini yang dalam hal ini memproduksi interleukin 2 dan pro-inflamatory, dan vitamin E meningkatkan interleukin 2. Jadi kita bisa lihat luar biasa makanan yang kita konsumsi sehari-hari yang bisa menolong kita untuk melawan COVID. Dan satu lagi, dan peranan yang keempat itu untuk respon adaptif imun, kita bisa lihat dalam hal ini, di sini vitamin yang berfungsi ini sama seperti yang ada di depan, semua ini ternyata mempunyai peranan yang luar biasa yang bisa membantu kita mempertahankan diri dan melawan COVID. Nah, sumber vitamin B6 saya langsung berikan di sini karena nanti saya lupa ya. Ini kita bisa temukan banyak sekali dari ikan tuna, ya, dari hati ayam, dari ikan salmon, dari dada ayam tanpa kulit, dari pisang, kentang, daging sapi, nasi, dari beras coklat. Jadi ini semua ini kandungan vitamin B6-nya cukup tinggi. Nah, sedangkan vitamin B12 yang disebut-sebut tadi, ini ya ini bisa ditemukan di dalam makanan
dari nori, dari kerang-kerangan, dari hati ayam, dari ikan makrel atau ikan kembung, bisa dari salmon, bisa dari daging sapi, bisa dari tuna, bisa dari kuning telur, bisa dari susu sapi, dan dari tempe. Tempe ini ya kita bisa temukan dan harganya cukup murah ya dan bisa dikonsumsi oleh rakyat kita. Nah, sumber asam folat sendiri ini sama. Di umumnya yang berwarna hijau, bayam, kacang tanah, dari brokoli, dari jeruk, tahu, stroberi, dan tempe. Nah, inilah untuk vitamin B. Nah, bagaimana dengan vitamin D dan COVID? Nah, ternyata vitamin D ini kaitannya dikatakan di sini, vitamin D ini sebenarnya mempunyai peranan sebagai anti-infeksi. Dalam hal ini, dia bisa mempertahankan tight junction, gap junction, dan adherent junction. Dan dia juga meningkatkan cellular immunity. Kita diminta, ya kalau bisa, mempunyai kadar vitamin D di dalam tubuh kita itu sekitar 40 sampai 60 nanogram per mililiter. Dalam hal ini, peranannya vitamin D ya sebagai vitamin D reseptor yang ditemukan pada sel T dan sel B. Satu hasil penelitian pada pasien COVID di mana dikatakan bahwa hampir semua pasien COVID yang diperiksa ini dari 2019 sampai 2020 kebanyakan ditemukan mempunyai kadar vitamin D yang rendah. Padahal kita tahu yang berada di bawah kulit kita adalah vitamin D3 yang kita bisa peroleh dari matahari dan tidak mahal ya, dan ini Tuhan memberikan kita secara cuma-cuma. Nah, kita lihat lagi ini salah satu lagi dikatakan di sini bahwa hampir ya rendahnya vitamin D ini akan berisiko tinggi terhadap orang-orang untuk mendapatkan. Nah, sekarang kita lihat ada salah satu hal yang sangat menarik di sini, di mana kaitan antara vitamin D dengan infeksi saluran pernafasan pada orang-orang non-COVID. Dari double blind study ini dengan dosis yang sangat tinggi pada pasien-pasien yang mendapatkan ventilator, ya, ini ternyata bisa menurunkan length of stay. Dan juga di sini bahwa risiko untuk terjadinya infeksi itu 2 kali lebih rendah dibanding dengan orang-orang yang mempunyai vitamin D rendah. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, salah satu ditampilkan meta-analisis dari 25 trial yang ada dari 4 negara, ternyata vitamin D suplementasinya ini merupakan suatu aktif untuk saluran pernafasan, terutama pada pasien-pasien yang mempunyai serum vitamin D kurang dari 25 nanomol. Jadi baiknya kita ini mempersiapkan diri dengan lebih sering berjemur, seperti tadi dikatakan Dr. Iris, kita ini murah sekali ya diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri dengan memberikan cuma-cuma vitamin D, ya dengan berjemur dari matahari, tidak perlu makan suplemen. Rekomendasinya ini ternyata untuk umum, biasanya secara normal, kita hanya mengkonsumsi sekitar 400. Tetapi pada keadaan sekarang ini, sebaiknya kita tingkatkan. Jadi rata-rata kita bisa meningkatkan 400 sampai 500 sampai 600, kecuali pada pasien-pasien yang kita rawat dengan COVID, walaupun dengan gejala yang ringan, maka kita naikkan kebutuhan vitamin D-nya. Jadi kita memberikan sekitar 1000 IU per hari untuk orang-orang ya dengan gejala COVID ringan. Nah, sumber vitamin D ini yang kita biasa temukan dari ikan makarel, dari salmon, dari kuning telur, dari ikan sarden, dari susu sapi, dan tuna. Dikatakan dari satu hasil penelitian bahwa berjemur pada pukul 9 selama 25 menit atau antara pukul 11 sampai jam 1 selama 7,5 menit, ini akan menghasilkan 67,5 mikrogram per kali. Jadi kita bisa bayangkan kita bisa dapatkan vitamin D dengan berjemur. Tapi juga ada dampaknya karena kalau siang sekali kita akan jadi hitam. Jadi sekarang kita berpindah ke vitamin C dan COVID. Vitamin C ini merupakan suatu antioksidan yang sangat kuat. Dan sudah banyak evidensi yang menyatakan bahwa kita mengkonsumsi vitamin C ini akan menurunkan infeksi, sepsis, dan akut respiratory distress syndrome. Ya, beberapa klinisian itu menggunakan ini untuk pasien-pasien COVID, walaupun sampai sekarang belum ada RCT tentang evidence base-nya. Namun, saat ini pada pasien-pasien yang kami rawat di rumah sakit, kita memberikan vitamin C dosis tinggi. Jadi kalau gejalanya ringan, memberikan
1000 mg per hari. Kalau gejala moderat, kita naikkan sampai 2-3 gram, dan kalau masuk dalam critical ill, kita naikkan lagi. Beberapa studi yang berkaitan dengan vitamin C, salah satunya ini adalah double blind placebo control yang dilakukan di 7 ICU di Amerika dengan jumlah 167, ternyata dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badan kita 50 kilo, berarti kita membutuhkan 2.500 mg atau sekitar 2,5 gram yang dimasukkan dalam dextrose 5% setiap 6 jam. Selanjutnya kita bisa lihat salah satu hasil penelitian di mana peranan vitamin C untuk mengobati sepsis. Dikatakan di sini bahwa pasien-pasien yang mendapatkan vitamin C dalam hal ini, kita bisa lihat dari hasil yang sebelah kanan, angka kematiannya itu lebih rendah, dan kemudian juga di sini kita bisa lihat secara signifikan ini selama 28 hari diikuti, ini lebih rendah dibandingkan dengan yang mendapatkan placebo. Nah, vitamin C juga ini dikatakan bisa menurunkan length of stay. Ya, jadi 18 relawan ini yang masuk di sini, ya, suatu kontrol trial yang dilakukan pada tahun 2004 ini, ya, 2004 pasien. Dari 12 trial ini dengan 1.766, ini ternyata vitamin C bisa menurunkan length of stay, rata-rata 7,8%, dan juga ini dari 6 trial, secara oral pemberian vitamin C dengan dosis 1-3 gram, mengurangi juga lama rawat inap di ICU sebesar 8,6%, dan juga dikatakan bahwa dari 3 trial, di mana pasien yang membutuhkan ventilator dalam 24 jam, dan pemberian vitamin C mengurangi lama pemakaian ventilator sebesar 18,2%. Jadi kita bisa lihat luar biasa peranannya ini, dan dikatakan juga bahwa dosis yang tinggi secara intravenus dari vitamin C ini yang menunjukkan secara klinis hasil yang sangat baik. Jadi pasien-pasien yang muda direkomendasikan untuk mengkonsumsi dosis yang tinggi dari vitamin C, sekitar 50 mg atau 5 gram dari vitamin C dalam larutan 1000 cc ringan laktat ini. Dilakukan melalui infus selama 90 menit, dan ini ternyata memberikan perbaikan secara klinis pada hari berikutnya. Dan langsung dilanjutkan sebanyak 2 gram 2 kali sehari. Nah, sumber vitamin C ini banyak sekali. Ini makanan yang kita temukan, jambu biji, cabai hijau. Nah, cabai hijau ini kan agak sulit kalau kita makan cabai yang banyak ya. Tapi ini kandungan vitamin C-nya ini luar biasa. Kiwi, brokoli, stroberi, lemon, dan jeruk manis. Nah, ini bisa kita temukan dan harganya juga murah. Nah, peran bagaimana dengan vitamin A? Vitamin A ini dari berbagai penelitian yang ada, ternyata vitamin A ini berpotensi secara efektif bila diberikan dapat mencegah terjadinya penyakit infeksi virus, termasuk COVID-19. Penelitian dilakukan oleh Zhang merekomendasikan dengan memberikan 5.000 IU atau sekitar 1.500 mikrogram untuk mencegah infeksi virus, dan 20.000 IU per hari atau 6.000 mikrogram untuk terapi. Jadi pasien-pasien COVID-19 dalam hal ini yang mengalami malnutrisi, apakah itu dengan under ataupun overweight, dapat diberikan suplemen vitamin A, vitamin D, mikronutrien lain seperti vitamin B, vitamin C, zinc, dan besi. Ya, defisiensi vitamin A sendiri, ya, ini dalam laporan Aspen 2020 pada hewan coba menunjukkan peningkatan risiko untuk menderita COVID-19. Dan ini juga sudah keluar, ya, direkomendasikan dari PDKKI bahwa penelitian vitamin A yaitu 650 mikrogram RE per hari untuk laki-laki dan 600 mikrogram RE per hari untuk perempuan ini bisa mencegah meningkatkan imun kita terhadap COVID. Nah, sumber vitamin A ini bisa kita temukan banyak di minyak ikan, hati ayam, mentega, kuning telur, cabai merah, wortel, bayam, kangkung, dan labu. Kangkung sangat murah, labu kuning murah, bayam murah, wortel juga murah, semua ini murah, ya, dan kita bisa konsumsi. Nah, bagaimana dengan zinc? Zinc ini fungsinya dua, dia bisa berfungsi sebagai antioksidan, ya, dan dia juga bisa meningkatkan imunitas dari tubuh. Ya, dia juga bisa berperan dalam sintesis dan degradasi dari karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Jadi dia berperan juga dalam proses metabolisme zat gizi.
Komponen paling penting dalam hal ini adalah untuk menstabilisasi struktur protein dan asam nukleat maupun integritas organel subselular. Sebagai katalisator juga dia berfungsi sebagai katalisator dan penyusun struktur sel dan berperan dalam proses signaling sel. Dan dia juga bisa mempertahankan struktur normal dari sitoskeleton. Nah, zinc dan COVID-19, bagaimana kaitannya? Beberapa penelitian membuktikan bahwa peningkatan kadar zinc dapat menghambat replikasi virus RNA. Dari 4 pasien COVID-19 yang diterapi dengan zinc dosis tinggi, dalam hal ini, zinc salt oral lozenges, ternyata dapat memperbaiki gejalanya. Dan 5 kelompok penelitian juga mendukung hipotesis bahwa beratnya COVID-19 dapat diturunkan dengan pemberian zinc per oral. Jadi, direkomendasikan untuk daerah-daerah yang berisiko tinggi atau orang dengan suspek COVID-19 sejak awal diberikan suplemen nutrisi yang adekuat, dalam hal ini memberikan zinc dengan dosis 20 mg. Dan rekomendasi PDKI sendiri untuk COVID ringan, itu kita memberikan 20 mg, yang sedang dan berat kita menaikkan menjadi 40 mg. Dan ini sumbernya banyak ditemukan pada tiram, kepiting, daging sapi, hati ayam, keju, dan kuning telur. Ya, ada salah satu review dari mikronutrien dan imun sistem, ini ternyata dikatakan bahwa fungsi dari vitamin A, D, E, C, B6, B12, folat, zinc, iron, copper, dan selenium ini sangat berperan pada setiap state dari sistem imun. Dan dikatakan pula bahwa dapat menurunkan risiko dari penyakit infeksi. Yang paling tinggi evidence-nya ini, ya strong evidence itu adalah vitamin C, vitamin D, dan zinc. Zinc juga kaya pada rumput laut. Ya, kita bisa makan ini, ya rumput laut Indonesia ini adalah penghasil rumput laut nomor 1 ya, 40% di dunia. Sumber vitamin E dalam hal ini adalah biji bunga matahari, kuaci bunga matahari, almond, minyak jagung, minyak kacang kedelai, minyak canola, minyak kelapa sawit, margarin, minyak zaitun, dan minyak kacang tanah. Jadi pasien-pasien kami ini biasanya kami rawat, kita memberikan dia minyak zaitun ataupun kita memberikan VCO. Sumber selenium sangat tergantung dari kadar tanah dan umumnya ini terdapat pada nasi, pada jeroan, daging, dan susu. Sumber tembaga ditemukan pada tiram, pada coklat, pada lobster, kacang dan biji-bijian, serta pada hati ayam. Dan untuk sumber zat besi, ini per 100 gram makanan, ditemukan pada hati ayam, pada kerang, ya jadi paling tinggi itu di hati ayam, kemudian kerang, kemudian tiram, bayam, tempe, kangkung, tahu, dan daging sapi. Inti dari semua ini sebenarnya adalah ya kalau kita makan makanan yang seimbang, ada makanan pokok, ada sayur dan buah, ada lauknya, maka kita akan memperoleh secara keseluruhan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satu hal yang belum diterapkan dengan baik dalam hal ini adalah pemberian omega 3 ya, fish oil pada COVID-19. Walaupun diketahui kandungan omega 3, EPA dan DHA memiliki efek terutama pada fungsi utama biologis dalam memodulasi respon imun dan inflamasi. Karena bisa menurunkan kejadian trombosis dan beberapa penelitian menunjukkan manfaat pemberian omega 3 dapat memperbaiki klinis, misalnya tingkat infeksi, tingkat sepsis, penggunaan ventilator, lama rawat inap, serta lama rawat di ICU. Ini penelitian dari Pradeli dari tahun 2019. Waktu krisis terjadinya juga hiperinflamasi atau mulai terjadinya badai sitokin pada hari ke-8 yang ditandai dengan adanya gejala pneumonia, maka pemberian omega 3 ini sampai sekarang ini belum ada rekomendasi khusus untuk itu. Rekomendasi ESPEN sendiri, omega 3 ini ada tempatnya pada ARDS. Ya. Namun pemberian pada ARDS dan sesti berat tidak diperbolehkan. Ya, sumbernya ini bisa ditemukan pada ikan makarel atau ikan kembung, bisa pada sarden, bisa pada salmon, bisa pada tiram. Yang paling sering kita konsumsi saat ini adalah dalam bentuk suplemen kapsul minyak ikan. Sebagai kesimpulan, yaitu yang mengandung EPA dan DHA,
vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, folat, B12, dan vitamin D, B6. Ini semua di sini di sebelah kanan ada jumlahnya, dan ini kebutuhan menurut RDA sudah ada di bagian tengah. Jadi ya, dianjurkan ya, kalau mau sehat, kalau mau terhindar dari COVID dengan meningkatkan daya tahan tubuh ya, dengan melakukan rainbow on your plate. Jadi buatlah pelangi di piring kita masing-masing. Di mana untuk warna putih berkaitan dengan sistem imun, ya, kesehatan dari jantung, dan mencegah terjadinya ulcer dalam hal ini. Ya, ini buah-buahnya di bawah ini ada. Kemudian yang orange sebagai antioksidan, juga sebagai proteksi untuk kulit sendiri dan untuk mensupport dari kesehatan mata. Untuk yang merah sendiri, untuk kesehatan jantung, mencegah kanker, juga memperbaiki sel-sel dari tubuh kita. Kalau bisa dikatakan di sini, untuk anti-aging juga kita bisa lihat yang berwarna purple, dan untuk green, untuk detoksifikasi. Jadi gambar ini kalau kita lihat, kita masukkan ini, kita jadikan pelangi di piring kita, ya, saya kira ini bisa menolong kita, dan ini adalah sesuatu yang sangat baik. Walaupun hal ini, buah-buahan yang semacam ini, kita bisa temukan di Indonesia dan di pasar-pasar tradisional. Saya kira itu yang paling penting, menerapkan konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, di mana sehari-hari mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencapai gizi. Ini dikeluarkan oleh Kemkes pada tahun 2014. Dan sebagai penutup, mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Saya kira itu saja yang saya bisa paparkan. Terima kasih, Dr. Sul. Sekian untuk presentasi ini. Terima kasih Prof. Puji, materi yang luar biasa. Jadi mungkin banyak kita dapat ilmu baru yang perlu kita dokter. Tapi terus senang saja mungkin dokter-dokter, apakah saya, mungkin teman-teman saya juga, kadang-kadang kesibukan di rumah sakit itu, kita makan apa yang ada aja, Prof. Apa yang ada di meja makan, oka, kamar operasi, ruangan kita, itu kita makan. Kadang-kadang tidak sempat memikirkan yang masalah gizi dan variasi makanan seperti ini. Sekarang makanan juga telepon online, apa yang ada bisa cepat makan, kita makan saja. Mungkin satu hal yang penting gitu, Prof ya. Mungkin kita akan bisa bicarakan dalam diskusi berikutnya. Terima kasih, Prof. Puji.